Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Firman itu dekat. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 14, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah, oleh karena kasih-Mu, Engkau telah memberkati istirahat kami semalam. Dan pagi hari ini, kami bersyukur boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh melihat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perubahan besar dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kita sering beralasan tidak melakukan firman Allah karena merasa tidak punya cukup waktu untuk membaca atau belajar Alkitab. Atau mungkin merasa tidak banyak waktu untuk pergi ke gereja dan mendengarkan khotbah. Atau barangkali ada alasan-alasan yang lain yang membenarkan atau memaklumi diri kita untuk tidak melakukan firman-Nya. Kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Bahkan ketika kita tidak punya banyak waktu untuk membaca Alkitab, karena mungkin kondisi tertentu, sebenarnya firman itu tetap bisa berbicara dalam hidup kita. Dalam perjanjian lama, tentu tidak semua orang dengan mudah dapat membaca Alkitab, karena memang saat itu juga belum terbentuk Alkitab seperti yang ada sekarang ini. Ada teks-teks Alkitab yang tertulis dalam gulungan, itu pun sangat terbatas, dan tentu tidak semua orang bisa memiliki. Pada zaman Musa, firman hanya tertulis pada loh batu. Namun dengan jelas dikatakan bahwa firman itu dekat dengan kita, dalam hati kita, dan dapat dilakukan. Kitab Ulangan 30 ayat 14 ini menjelaskan dengan jelas bahwa firman itu sangat dekat dengan kita, di dalam mulut kita, hati kita, dan kita bisa melakukan firman itu. Apabila kita merespon dengan baik dalam hati kita, firman itu akan berbicara. Namun apabila kita tidak merespon, firman itu seperti sangat jauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengerti kehendak Allah, kita tak harus jauh-jauh pergi ke suatu tempat khusus yang kita pandang di situ ada Allah, atau harus memakai cara-cara khusus untuk menjangkaunya. Tidak harus secara khusus, misalnya kita harus sekolah Alkitab, karena firman itu bisa Allah sampaikan dalam hati kita, kemudian kita bisa merespon, berkata-kata, dan bertindak dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan pikiran, perasaan, dan gagasan melalui perkataan atau bahasa. Kita pun juga bisa menggunakan mulut kita sebagai firman dengan mengucapkan kata-kata yang benar, yang bersumber dari Alkitab. Perlu kita sadari pula bahwa perkataan kita akan membentuk hidup kita, karena hal ini mempengaruhi jalan pikiran, pola hidup, dan tindak tanduk kita. Maka kita harus benar-benar mengucapkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran atau perintah Tuhan. Karena itu juga bisa merupakan firman Tuhan.
Oleh sebab itu, gunakanlah perkataan yang merupakan firman yang dikehendaki Allah sehingga membangun iman kita. Jika kita harus menggunakan perkataan Tuhan atau memperkatakan firman-Nya setiap kali sesuai dengan kehendak Allah yang ditanamkan dalam hati kita, agar berkat, kasih, dan mujizat-Nya dilimpahkan atas kita. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud selalu menggunakan perkataan iman. Hal ini dapat dilihat dari kitab Mazmur yang banyak ia tulis. Bahkan meskipun dalam keadaan yang tidak baik, Daud berkata-kata secara positif. Misalnya di dalam kitab Mazmur pasal 23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sekalipun dalam lembah kekelaman, dan seterusnya. Daud mengakui Tuhan adalah gembalanya yang sungguh mencukupkan segala yang ia perlukan. Daud senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya yang melimpah. Daud memakai bahasa iman, mengizinkan kemuliaan dan berkat Tuhan mengalir terus dalam hidupnya. Mari setiap hari kita memperkatakan firman-Nya dengan iman dan jangan beri kesempatan iblis membisikkan hal-hal negatif di dalam telinga kita. Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dengan penjelasan di atas, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan firman Allah dalam hidup kita. Karena firman itu ada di mulut kita dan di hati kita, dan kita bisa melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami senantiasa melakukan firman Allah, karena sesungguhnya firman itu ada dalam hati kami yang sudah Engkau tanamkan dan kami bisa melakukan. Biarlah kami senantiasa menuruti kehendak Allah dengan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.